Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma, karya siswa Disma. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Pratnyaswari dari kelas 11 MIPA 2. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana kesenangannya Pratnyaswari dalam merias. Ya, panggilnya siapa sih biar lebih enak Kalau dipanggilnya? lebih akrabnya dipanggil Uni biasanya. Dipanggil Uni, oke. Nah, Uni? Saya kan sebelumnya ketemu sama kamu waktu kamu nari, habis itu waktu PPD ya, waktu kayaknya riasannya juga simple gitu. Itu Uni sendiri atau gimana yang riasnya tuh waktu Uni itu? sendiri yang Uni rias sendiri waktu yang PPD, rias. aku nari Terus juga. berarti itu jadi hobi dong ya sekarang Iya. ini. Nah, apa sih kenapa sih kok bisa seneng seneng rias tuh karena apa sih? Nah, pertamanya kan gara-gara dari sering Uni nari itu ya. Terus itu dari tamat SD itu berpikir juga kan, kenapa sih nggak belajar make up sendiri aja lah? Jangan yang bagus-bagus dulu dari belajar make up tadi aja dulu Iya, kan. iya, iya. Karena kalau Oh, misalnya kan ntar nari ada, ya akhirnya, ya, ya, ya. kalau ada ngayah nari itu kita tuh Uni tuh bisa make up sendiri. Terus itu tinggal nyewa pakaian aja Iya, kalau make up benar. Jadi sendiri. kan menghemat biaya juga Iya, biar ya. bisa menghemat biaya juga. Terus lama kelamaan Uni kembangin sampai sekarang jadinya Uni itu suka sama make Suka up. sama make up. Iya, Nah, terus ini kan termasuk hobi yang mahal ya iya. sebenarnya, termasuk hobi mahal. Nah, orang tua gimana nih ngeliat hobi kayak gini nih? Ngedukung Astungkara orang tua ngedukung 100%. Wah, syukur banget. Kok bisa Ya, ngedukung banget? Kenapa? Karena emang sudah familiar kah dengan hobi ini udah biasa atau iya. gimana? Karena kan orang tua di rumah juga ya bisa make up dibilang Oh kan. gitu. Oh, make up artis orang tuanya, Uni. Enggak sih, maksudnya kayak make up nari itu Oh, bisa. bisa. Make Oke, upin oke. tari itu Terus? terus tuh didukung lah. Nah, nanti sempat bilang kalau nih belajar make up gimana? Ya belajar aja nggak apa-apa kok. Ntar dikasih lah biaya buat beli make up kayak gitu. Oh, iya, Didukung iya, iya. jadinya. Oke. Selagi itu hobi yang positif, Iya, sebenarnya benar-benar. didukung. Artinya kan orang Ya, tua tidak punya alasan untuk tidak mendukung sebenarnya ya. ya, gitu. Apalagi sekarang tapi memang sebenarnya dukungan yang paling tepat itu adalah ada aksi juga ya. Artinya Ya, ada dibilangin bahwa kalau emang kamu mau hobi make up, ya ayo silakan. silakan nih Ya. kita kasih support nih gitu ya. Itu sangat menyenangkan sebenarnya. Nah, terus sekarang ini Uni belajar dari mana nih make up ini? Kalau sekarang nih yang pertama tuh dari orang tua yang pertama. Yang kedua tuh nih belajar lewat YouTube kan karena udah ada tutorial YouTube jadi Iya, nih benar tuh udah belajar banyak banget. mandiri, Iya, iya. Terus otodidak gitu. kalau Terus les-les gimana? kalau les-les untuk sekarang Unik belum diperbolehkan, tapi Unik sempat minta Unik mau les privat make up aja, tapi jangan dulu sekarang, jangan dulu mungkin lain ke depannya waktu kalau emang kamu tuh benar-benar mau menekunin make Oh up iya, ini iya, benar. dipersilahkan bisa sih. Artinya mungkin sekarang masih dites dulu ya, tes Ya, dulu. Ini bakalan terus apa enggak nih ya, gitu ya. Nanti biar enggak gelarnya udah. Karena kan lumayan nih biayanya ya biaya kalau les make up itu ya. Nah, artinya kalau seandainya nanti sudah benar-benar menekuni oke, baru deh les disilahkan. gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau untuk make up ini kan lumayan banyak nih alat-alatnya. Kalau dari Uni sendiri sebagai pemula apa sih yang waktu itu Uni udah punya, wajib banget punya untuk memulai make up itu? Kalau dari pertama Uni latihan make up tuh ya Uni itu pertama yang menurut Uni harus punya itu kayak pensil alis, foundation, sama lipstick itu aja sih. Sebenarnya itu doang ya. Ya, yang menurut Uni yang paling utama Yang itu harus ada aja. gitu. Bedak, kayak Bedak aja. gitu ya. Jadi kayak Ya, bedak. Jadi untuk complexion mungkin lebih ke bedak sama foundation. Habis ya, itu pensil berikutnya ada alis, pensil alis. Habis itu eyeshadow. ada lipstick dulu. Ya, Karena kan lipstick juga bisa dipakai blush on juga ya kan pakai ya. eyeshadow juga bisa. Bisa, artinya tidak seharusnya tidak selalu mahal ya kalau Ya, hobi ini. Apalagi sekarang make up itu bentuknya dan brandnya banyak banget yang lokal dan murah-murah ya. ya, Jadi nggak harus beli yang harganya terlalu mahal. Nah, Uni sendiri udah pernah nggak sih ngambil proyek ngerias orang gitu? udah pernah Sungkara tahun kemarin. Oh iya, terus di mana tuh ngeriasnya? Di Pegri 3 pernah, di SMP 3 juga pernah. Oh pernah, terus itu ngerias siapa siswanya? Ya siswanya lomba-lomba kayak nari perpisahan tuh pernah Uni ngerias. Oh gitu, artinya waktu itu gimana nih? Susah nggak sih bedanya? Jauh banget nggak sih kalau ngeliat diri sendiri sama ngeliat orang? Kalau dari diri Uni sendiri sih ya lumayan karena Uni kebiasaan ngerias Uni diri sendiri kayak latihan make up Uni ngerias diri Uni sendiri terus sekarang Ngeliatin ngerias orang orang, lain ya kalau dibilang agak lama. agak lama. Ya Di kan antara bagian wajah nih, Uni paling susah ngerias yang mana? alis sama bibir. Sama bibir kayaknya ya. Kayaknya Buat di bibir. tempat-tempat yang kecil-kecil itu memang Ya, biasanya membutuhkan detail yang lebih ya banyak biar gitu ya. kelihatan lebih cantik, ya, Lebih biar mukanya tuh bagus. mau Karena berubah. memang kayaknya kita tahu ya bahwa saya sendiri juga orang yang senang senang make up, jadi suka sama juga kayak Unit nonton-nonton tutorialnya di YouTube juga. Nah, kayaknya memang kelihatannya yang paling susah itu adalah Alis. alis karena kalau alis itu udah bagus
kayak Semuanya mukanya orang tuh pasti kelihatan kelihatan lebih. oke gitu ya. Artinya alis itu adalah bagian yang paling mendefinisikan wajah kayak gitu. Nah, sekarang setelah apa namanya nyoba-nyobain ke orang apa segala macam, selain kesulitan di bagian wajahnya orang sendiri, alis dan bibir, ada lagi nggak kesulitan yang lain yang Uni alami selama ngerias? Ini ngerias muka doang atau pakai hairdo Pakai juga? hairdo juga pernah. Hairdo juga. Terus Ya. gimana? Mana lebih susah nih, ngerias muka apa rambut? Kalau Uni yang udah familiar tuh sih di muka, jadi lebih Uni kecenderung di hairdo-nya agak susah. Oh, jadi lebih ke hairdo-nya lebih susah ya kayaknya ya. Kalau Iya, ngeliat iya. orang lain, kalau diri sendiri Uni di hairdo-nya sih Nggak masalah, tapi Ya. begitu ngambil orang lain agak lumayan susah. agak lumayan susah. Nah, sekarang apa namanya Uni bisa nggak apa jelasin nih tahap-tahapannya kayak gimana? Atau Uni punya nggak sih video yang biasanya nggak videoin kan pasti ada ya kayaknya nanti kita minta ya videonya. Nanti kita bakal insert apa namanya gimana langkah-langkahnya orang untuk ngerias gitu. Biasanya gimana sih langkah-langkah pertamanya Uni kalau mau ngerias orang? Kalau dari muka detailnya, nah, kalau dari muka sih yang pertama nih biasanya pasang foundation dulu. Foundation dulu, bis itu tak pakein bedak, bis itu pakein alis, blush on, eyeshadow yang simpel-simpel ya, sukanya yang yang flawless simple, saja. yang flawless. Oh, berarti kecenderungannya lebih ke flawless ya? Ya. Oh iya, oke. Terus? Kalau dari rambut, kalau misalnya request itu kayak bikin sasa, tak bagi rambutnya, tak sasain dulu rambutnya. Request yang biasa-biasa gitu, hairdo-nya tak buatin, tak kasih bunga, usahain tak pakai bunga hidup, gitu aja biar bagus aja sih. Gitu. Artinya kalau sudah masuk ke rambut berarti bunga dulu ya pertama ya? Ya. Atau rambutnya disasa dulu. Oh, sasa dulu, setelah itu dipasangin di kayak diselesaiin dulu bentuk rambutnya. Oh, bentuk rambutnya dulu, Ya, setelah itu baru bunga. baru pakai bunga. Bunganya bunga hidup. Ya kalau bisanya sih pakai bunga itu biar cenderung lebih bagus sih sebenarnya. Lebih fresh ya. Ya. Oke, pusungan apa namanya itu kalau yang kayak gitu? Pusungan apa modern apa gimana? Kalau dari pusungan ada namanya pusung gonjer. Pusung Kalau dari gonjer. modern bisa kayak hairdo modifikasi sekarang dipakein orang wisuda biasanya. Oh iya yang masuk itu rambutnya ya. Kalau pusung gonjer itu yang menjuntai itu rambutnya ya. Yang menciri khas orang tuh terlihat pasti bajang. Oh, berarti kalau bajang itu istilahnya pusung gonjer. Oke. Nah, apa namanya Uni sendiri setelah udah menekuni dunia rias merias ini udah pernah ke lomba nggak sih? Lomba sih Uni belum pernah ya. Lomba ngeriasnya berarti belum pernah. Oke, nanti kedepannya pengen nggak sih ikutan yang kayak gitu? Pengen Tungkaro. Ya, artinya pasti ada rasa ingin memacu diri ya. Ya. Dan ada rasa validasi juga. Oh, bahwa saya sudah pernah nih diuji di sini gitu ya. Ya setidaknya Uni tuh belajar. Bis tuh kenapa sih Uni tuh takut untuk memulai buat lomba tuh walaupun nggak dapet juara. Yang penting Uni udah menunjukkan. Udah nyoba dulu. Iya benar. Artinya jangan sampai berpikir bahwa takut kalah duluan kan gitu ya. Oke. Nah, apa namanya sekarang hobi ini berkaitan dengan PPD. Ini berkaitannya keras nggak sih? Ngaruh banget nggak sih kemampuan kita merias diri dengan masuk ke dunia putra putri Disma ini? Kalau dari kemarin sih masuk ya karena di persyaratannya tuh nggak harus bisa sih. Dikasih persyaratan harus make up diri sendiri, masang hairdo diri sendiri. Dari sana lebih cenderung untuk semangat belajar sampai lolos artinya. Kemarin lolos sampai berapa? 5 besar aja. 5 besar ya lumayan loh. Itu kan persaingannya lumayan. Iya harus bangga karena apapun kalau udah pernah dicoba dan pernah dilakonin saya rasa harusnya memang kita harus bangga. Iya benar banget. Lagi Uni tuh pertama kalinya ikut Iya itu pertama kalinya. Oh, waktu itu gimana tuh rasanya dengan sendiri? Ya. Pertama kali itu gimana rasanya? Ya soalnya kan kalau kelas 11 nih kan ngeliat kakak kelas tuh gimana ya ini tuh cantik kayaknya iya benar-benar pasti rasanya kayak ini bisa nggak ya kayaknya gimana gitu ya pasti lagi udah dipercayain sama kelas tuh buat mewakilin ntar kalau misalnya nggak lolos gimana nih gitu aja tapi akhirnya waktu itu bisa nembus akhirnya nyoba aja gimana tuh kayak dukungan teman-teman juga apa gimana teman-teman orang tua dikasih dukungan ya semangat aja coba aja dulu sampai gitu. 5 besar sempat juga Uni itu kan nggak lolos sampai 3 besar nangis Uni kan oke nangis Uni terus pasti rasa kecewa ya cerita pasti kan ini nggak apa itu kan juga baru pertama kali bener udah bangga harusnya gitu. Artinya inilah juga manfaat dari artinya Duisma mengadakan banyak sekali kompetisi-kompetisi untuk melatih siswanya agar terbiasa dengan kompetisi, tidak kaget dengan kalahan dan juga tidak tidak canggung gitu loh kalau diajakin berkompetisi karena pada prinsipnya bukan soal menang atau kalah tapi soal berani dan juga soal mencari pengalaman
ya. Oke, nah sekarang sebagai penutup nih, Uni punya nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang lagi belajar make up atau lagi pengen nyoba make up sebagai jalan karirnya dia, itu apa sih pesan-pesan? Kalau pesan-pesannya Uni sih tetap semangat aja yang pertamanya. Sekarang tuh kalau udah ada sosial media, usahain kita tuh belajar memanfaatkan sosial media tersebut agar ya kita punya handphone. Kenapa sih kita tuh nggak memanfaatkan handphone ini? Tetap untuk semangat nyari aja informasi pokoknya. gitu ya, untuk Iya. informasi dan untuk pastinya ngepost ya. Uni Iya. ngepost nggak sih kalau abis make upin orang? Di post nggak? Instastory. Instastory biasanya ya. Berarti kayaknya perlu tambahin juga tuh nanti bakalan perlu dibuatin satu buah Instagram sendiri ya buat make upnya kita. Jadi kalau kita mau berkembang harus berani nyoba hal-hal baru, terutama untuk memarketingkan atau memasarkan kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Uni. Mudah-mudahan lancar nanti ke depannya. Mudah-mudahan ini benar-benar menemukan nanti jalan karirnya Uni ya. Kalaupun tidak jalan karir, sangat penting sekali bagi perempuan untuk bisa make up sendiri karena bagaimanapun nanti kerja, kuliah, semua bakal butuh itu. Oke, terima kasih banyak Uni, tetap semangat. Nah, itu dia wawancara kita bersama dengan partnya Suari dari 11 MIPA 2. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Sampai bertemu dalam episode berikutnya. Bye.